sambutan dari Ketua Umum GLB, seorang wanita hebat ini yang beberapa kali juga mendapatkan penghargaan dari berbagai banyak lah pokoknya, termasuk juga besok ini kebetulan pas memang lagi di Jakarta, beliau juga besok akan mendapatkan lagi penghargaan. Nantilah Bunda Ratu sendiri yang akan cerita. Baiklah, ini kita dengarkan aja sambutan dari Ketua Umum GLB Bunda Ratu. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Tubagus dan Wirandana, Bendahara Umum Genderal Lestari Budaya. Sampurasun, Salam Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Suyud Warno Utomo sebagai sesepuh Genderal Lestari Budaya, yang terhormat Bapak Jenderal Makmur Supriyatno, yang terhormat Bapak Muhammad Wahid Supriyadi, yang terhormat Bapak Prabudi Dharma, yang terhormat Bapak Sam Ujo dari Saung Angklung Ujo, yang terhormat Bapak Yoyong Darsono, dan seluruh keluarga besar Genderal Lestari Budaya yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji rahayu, puji Gusti, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita semua malam hari ini bisa berkumpul melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat, dan suatu kebanggaan serta kehormatan untuk kita semua keluarga besar Genderal Lestari Budaya, karena malam hari ini di tengah-tengah kita telah hadir seorang tokoh yang luar biasa yang sudah berkenan untuk merangkul kita semua di dalam keluarga besar kita, yaitu Bapak Wahid. Dan tentunya untuk anak-anak Bunda di seluruh Indonesia, ini adalah ilmu yang akan sangat bermanfaat untuk kalian semua di kemudian hari. Kalian harus bersyukur karena begitu banyak orang tua kita yang sayang dan merangkul kita semua di dalam wadah ini. Semoga perjuangan kalian semua, anak-anak bangsa yang memiliki potensi yang luar biasa, mudah-mudahan bisa mewujudkan cita-cita melalui wadah ini. Dilancarkan jalannya mulus ke depan untuk masa depan kalian semua. Saya bukan siapa-siapa di sini. Saya adalah seorang ibu dari anak-anak puluhan ribu bahkan ya yang ada di Genderal Lestari Budaya, dan saya bangga pada kalian semua. Tentunya berbagai upaya dan usaha kita lakukan untuk memberikan semangat kepada anak-anak supaya bisa lebih kreatif lagi, bisa lebih bersemangat lagi dalam berkarya. Sekali lagi, saya mewakili keluarga besar Genderal Lestari Budaya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Bapak-Bapak yang sangat luar biasa malam hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ratu untuk sambutannya. Kemudian sambutan berikutnya untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada untuk pendiri GLB Bapak Brigjen Haji Makmur Supriyatno. Mangga dipersilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kepada bapak-bapak yang saya hormati dan Bunda Ratu ya, Kang Pra, Pak Dani tadi sebagai moderator, terus Pak Wahid juga Pak Suyud, Pak Rusdian ya, dan semua yang hadir di sini.
terutama anak-anak dari Gentra Lestari Budaya. Selamat malam, semoga tetap sehat dan tetap semangat. Ya. Topang oleh seluruh budayawan-budayawan yang ada di dalam Gentra Lestari Budaya seperti Pak Yoyon, ya, Pak Pra, Kang Pra, dan semuanya saja. Saya kira sulit untuk menyebutkan satu persatu karena banyak sekali yang mendukung atau mensupport GLB ini. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak untuk sambutannya. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Profesor Dr. Suyud Warno Utomo. Nah, jadi beliau adalah dosen senior di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Dan juga beliau aktif ini sebagai peneliti di Pusat Studi Manusia dan Lingkungan Hidup, Sekolah Ilmu Lingkungan. Nah, selain itu juga beliau aktif mengajar di program studi master dan doktor di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Nah, mungkin langsung aja coba kita akan mendengarkan sambutan dari beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Profesor Dr. Suyud. Mohon maaf, lupa membuka mic. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Brigjen Makmur Supriyatno, MPA, sebagai pendiri GLB, Bapak Muhammad Wahid Supriyadi sebagai tokoh dan penggerak GLB, Ibu Bunda Ratu sebagai Ketua Umum GLB, Bapak Tubagus Dani Wirandana, Bapak Prabu Didharma, Bapak Samsu Ujo, dan seluruh para peserta seminar semuanya yang sangat saya banggakan. Pertama, saya terima kasih ini diberi percayaan. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya nggak usah disebut pakai profesor, saya Suyud saja, malah lebih akrab gitu ya. Dan saya sekarang ini sudah jarang ke Depok, jarang ke FKM, tapi saya lebih fokus ditugaskan di Sekolah Ilmu Lingkungan, Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan di program studi S2 dan S3. Tidak ada S1. Nanti kalau ada yang ingin ngambil kuliah, monggo aja. Adanya S2 dan S3 Ilmu Lingkungan. Saya juga diberi amanah sebagai untuk mengembangkan. Jadi bidang kerjasama itu saya diberi amanah bidang pengembangan kerjasama di Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan. Dan saya sangat senang sekali saya bisa dilibatkan meskipun saya nggak punya ilmunya, tetapi saya akan bersama-sama belajar mendorong gimana mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Namanya kesatuan itu pasti berbeda-beda. Berbeda-beda tetapi dikumpulkan, disatukan untuk menjadi satu kekuatan yang utuh dengan tidak melihat kekurangan saja, tapi kalau melihat kekurangan itu disertai dengan upaya-upaya bagaimana perbaikannya. Saya tutup sambutan saya. Ada suatu budaya, ini budaya asing yang sebetulnya sangat baik. Mereka tabu mengkritik, mengomentari kalau tidak disertai dengan solusi. Maka saya berharap GLB ini menjadi suatu motor pemersatu
dengan tidak tidak sensi terhadap kritik, tetapi kita tetap akan memperkuat kesatuan kita demi Republik tercinta. Itu aja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali kalau ini agak lama. Biasa kalau udah disuruh ngomong kadang-kala suka remnya itu belum. Maaf segala kekurangannya. Itu yang biasa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja ke Bapak Prabudi Dharma. Mangga Pak, silakan. Ya, terima kasih Kang Dani. Mohon izin Bunda Waratu, saya akan mengutarakan sedikit, kita saja sih. Terima kasih untuk Pak Makmur, yang kita biasa panggil akrabnya apa, Profesor Suyut, ya. Kang Samujo, kalau bisa hadir di sini, dan yang terutama Pak Wahid, kita pernah ketemu Pak tahun 17 ya di Moskow ya Pak ya, di Rusia Pak. Nah, kami waktu festival ya. Ya, di Hermitage Garden. Iya, Hermitage itu festival yang kedua itu Pak. Indonesia Week ya Pak. Iya. Saya mau berbagi pengalaman aja nih di Rusia itu, kita menampilkan kesenian Indonesia di sana yang antusiasmenya luar biasa Pak ya. Itu mereka nggak ngerti lagu-lagu kita, mereka nggak tahu ya. Mereka nggak ngerti bahasa kita, tapi mereka antusias sekali. Jadi betapa ininya menarik banget budaya kita ditampilkan di luar negeri. Jadi buat pengikat juga untuk kita secara internasional. Jadi budaya itu betapa luar biasa yang mungkin kita bisa menjadi alat untuk perdamaian, untuk hubungan politik ya Pak. Dan apalagi ketika di kita ini terjadi gejolak misalnya kan. Nah, itulah tugas kita. Nah, inilah sebenarnya tugas yang betul-betul yang harus diemban oleh seniman sebenarnya ya. Dan banyak yang resiko yang kita bisa ambil juga. Seperti kita waktu itu tampil di Hongaria. Nah, waktu itu ada bom di ini Pak, ada di hotel di Jakarta tuh waktu itu. Siangnya. YW Marriott ya. Itu malamnya kita main Pak. Itu deg-degannya setengah mati kita. Ini nanti keberuntungan aja. Dan beberapa kali kita juga kena force major, seperti waktu pergi mau ke Australia, tur Australia, kita terhalang oleh insiden itu Timur waktu itu. Jadi itu dibatalkan. Jadi mohon bimbingan dari Bapak misalnya ya, apalagi sekarang situasi Pak lagi memanas ini di mana-mana. Nah, itu bagaimana kita bisa berperan Pak, bisa berperan melalui kebudayaan untuk mewujudkan perdamaian. Makanya di sini kita mungkin bisa berbagi gitu dari Bapak yang telah berpengalaman mewakili Indonesia Pak sebagai duta besar di luar negeri, bisa memberikan wejangan-wejangan dari Bapak. Demikian Pak dari saya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Prabudi Dharma. Kita semua nih biasa manggilnya Ayah Pra ya. Selanjutnya mungkin ini adalah inti dari acara malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kali ya untuk pemaparan materi seminar. Baik, kita sambut saja yang terhormat Bapak Muhammad Wahid Supriyadi untuk menyampaikan ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Terima kasih Mas Dani sebagai moderator. Ya, Pak.
Bapak-bapak sekalian, terutama Bu Ratu Ratna, Ketua Umum Gentra Lestari Budaya, dan juga para senior, Pak Makmur, Pak Prabudi, Pak Suyud, yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin klarifikasi. Pertama, saya bukan ahli budaya. Jadi ini saya agak minder juga nih, banyak ahli budaya di sini. Saya ini penikmat budaya, dan saya memanfaatkan budaya ini untuk kepentingan saya sebagai diplomat. Karena sebenarnya kekuatan kita itu di budaya. Our strength is in our culture. Ya. Tadi disebut secara sepintas Pak pendiri ya, Pak Brigjen Mahmud, bahwa tidak ada negara di dunia ini yang seaneka ragam, as diverse as Indonesia. Sebuah negara yang terdiri dari 700 suku bangsa dengan bahasa yang berbeda. Pernah suatu ketika saya menerima visiting professor dari Tom State University, salah satu universitas terkemuka di Rusia. Pada saat tanya jawab, ada pertanyaan terakhir dari seorang profesor. Dia mengatakan, bagaimana mungkin Indonesia yang begitu diverse-nya, begitu aneka ragamnya, kok bisa sampai sekarang masih bersatu? Kita ini sudah bubar menjadi 15 negara. Bagi kita mungkin kita tidak pernah ya, saya juga tidak pernah mengharapkan ada pertanyaan seperti itu, karena sudah ya Indonesia sudah terjadi seperti ini ya, sampai sekarang kita bersatu. Tapi akhirnya saya ingat tonggak sejarah kita adalah di Sumpah Pemuda itu, 28 Oktober 1928. Dan salah satu yang mengagumkan adalah ketika kita ingin memilih bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kenapa bukan bahasa Jawa? Walaupun kenyataan 41% ya orang Indonesia itu berbahasa Jawa atau beretnis Jawa. Nah, ini saya sampaikan bahwa this is also the wisdom of our founding fathers, the wisdom of Javanese. Ya. Orang Jawa itu tidak memaksa bahasa Jawa menjadi bahasa nasional. Di semua negara, ya, agama, bukan bahasa ya, suku bangsa mayoritas itu memaksakan diri menjadi bahasa nasional. Ya. Filipina, Tagalog, India, Hindi. Ya, kemudian sampai sekarang itu di Belgia itu ada 3 bahasa, Inggris, Belanda, dan Prancis, ya, tidak bisa bersatu. Dan kita alhamdulillah sudah selesai jauh sebelum kemerdekaan. Itu saya kira kehebatan founding fathers kita. Nah, kenapa saya akhirnya memilih jalur budaya sebagai diplomasi? Yang kalau di istilah internasional terkenal dengan nama cultural diplomacy, yaitu diplomasi budaya. Saya buktikan ketika saya 3 kali menjadi kepala perwakilan, yaitu di Melbourne. Baru pertama kali itu diselenggarakan Festival Indonesia. Tadi Pak Prabudi ya yang melihat festival yang di Moskow. Sebenarnya pertama kali saya buat itu di Melbourne, dan itu terbesar yang pernah diselenggarakan oleh perwakilan kita di Australia. Dan ketika itu ada stigma yang kurang bagus bagi Indonesia. Kenapa? Karena baru saja terjadi bom Bali pertama, dan begitu selesai terjadi bom Bali kedua. Jadi nama Indonesia itu bagi orang Australia itu sangat negatif ya, terutama dikaitkan dengan kelompok-kelompok ekstrim. Nah, kenapa saya berani dengan menampilkan festival budaya? Karena kalau orang luar melihat ya, budaya kita yang begitu agungnya, dan setiap suku bangsa, setiap daerah punya budaya masing-masing, ya. Pasti tidak akan membayangkan bahwa kita ini bangsa yang garang, suka membunuh, dan sebagainya. Dan saya buktikan ketika festival pertama tahun 2005, kemudian diresmikan juga oleh waktu itu Menteri Olahraga datang, dan juga Wali Kota Moskow datang. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang pernah bepergian ke Melbourne, itu ada namanya Federation Square. Itu di tengah kota, yang setiap hari 15.000 orang lalu lalang. Saya berpikir kalau bisa melakukan festival di sini. Waktu itu betul-betul anggaran itu sangat minim ya. Jadi Bapak Ibu ketahui bahwa kedutaan itu sebenarnya anggaran untuk acara seperti ini sangat kecil. Jadi mesti kita harus mutar otak, saya harus cari sponsorship. Nah, yang pertama itu pasti sulit ya. Jadi all beginning is difficult kata orang. Nah, ketika festival itu terjadi ya, bulan September kalau tidak salah di Federation Square, ada sekitar 65.000 orang hadir
dalam festival itu. Dan di tengah festival ada 30 booth menjual produk Indonesia. Jadi saya selalu integrasikan antara budaya dan money making, yaitu dalam pengertian trading, terutama untuk UMKM. Apa yang terjadi? Wali kota John Soe, ya, dia itu keturunan Hong Kong sebenarnya. Ya, salah satu wali kota terkenal di dunia. Dia tanya saya, Wahid, what is your plan? Saya bilang, well, we can organize once in 3 years. Karena setiap konjen itu biasanya bertugas selama 3 tahun. Dia bilang apa? Make it every year. Saya bilang, I don't have money. I have money for you. Jadi sampai sekarang, sampai hari ini, tahun ini, Festival Indonesia di Melbourne itu masih berjalan. Salah satunya adalah funding dari kantor wali kota Melbourne. Kemudian ada anggota parlemen dari Asia, orang Kamboja, teman saya juga, langsung dia bilang, Wahid, I can find money for you. Caranya, you bikin Festival Indonesia Incorporated, ada dana di Department of Multicultural, dan ternyata sukses ya. Jadi paling tidak untuk dana awal kita sudah punya, dan akhirnya setiap tahun diselenggarakan dan sampai sekarang masih. Dan begitu apresiasinya orang-orang lokal. Ketika itu bahkan saya agak khawatir karena di sana kan Bapak Ibu tahu banyak kegiatan anti Indonesia ya, Papua, Timor Leste, dan alhamdulillah tidak ada satupun dari mereka yang mau di tengah-tengah. Kenapa? Karena dengan wali kota, dengan pemerintah federal mereka tidak takut, dengan wali kota dia takut karena kalau sampai dia macam-macam diusir dari Melbourne gitu ya. Jadi itu dengan pendekatan budaya hampir semua permasalahan-permasalahan itu bukan terselesaikan, tapi bisa diminimalisir, diminimalkan gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan dengan melakukan rangkaian Festival Indonesia juga di Emirat Arab, karena di Emirat Arab itu kebanyakan TKW, tapi saya bikin dengan beberapa seri ya. Jadi saya bikin Indonesian Cultural Night. Saya tidak tahu ya, kalau tidak salah mungkin di sini ada perwakilan Mang Ujo ya, tidak tahu ada hadir ya. Sang hadir waktu itu saya undang dari anak buah Mang Ujo ya, yang menampilkan angklung dan sebagainya, itu luar biasa sambutannya di Abu Dhabi, dan saya tidak mengeluarkan 1 sen pun untuk Abu Dhabi Theater, semua gratis ya dari sana. Tapi memang ini ada cara lain ya, ada cara pendekatan budaya itu walaupun dalam bisnis pun itu sangat efektif ya. Mungkin Bapak atau Ibu nanti bisa baca buku saya di sana promosi, buku saya judulnya Diplomasi Ringan dan Lucu, itu kisah sebagian perjalanan diplomasi saya di 3 negara dengan budaya yang berbeda. Tapi dengan pendekatan budaya itulah ya, semua angka-angka bisa kita lihat ya, perdagangan naik, turisme naik dan sebagainya. Jadi ini saya kira sebagai salah satu upaya kita di Kemlu ini untuk memperkenalkan diplomasi budaya sebagai bagian ya dari diplomasi ekonomi, karena memang nanti mungkin bicara secara lebih banyak lagi tentang yang saya lakukan di Rusia sampai menjadi ikon di Moskow, dan itu menjadi 1 dari 10 event besar yang diselenggarakan oleh kota Moskow. Kalau kita lihat hasil dari budaya kita, itu memang sudah dikenal di dunia ya. Misalnya UNESCO Invisible Cultural Heritage, yaitu satu heritage ya, budaya tak benda. Itu diantaranya diakui misalnya kayak wayang kulit, ya, keris, batik. Kebetulan waktu batik diakui UNESCO, saya sedang tugas di Abu Dhabi di sana. Ada sidang UNESCO, angklung, saman, ya, kemudian rice field ya di Bali, Noken, Papua, Pinisi, Pencakar dan Pantun misalnya, ini sudah diakui di UNESCO. Dan untuk yang World Heritage, yang benda, itu sudah terbukti juga mendapat pengakuan dunia ya, seperti Komodo National Park, Subak Bali, Borobudur, Prambanan, Ujung Kulon dan sebagainya, banyak sekali ya. Mungkin saya sudah sampaikan ke Bu Ratu, mungkin bisa dibaca semua itu yang saya katakan. Nah, saya akan fokus pada festival. Kenapa? Karena memang saya selalu sampaikan pada junior saya di Kemlu, kalau kita tidak punya duit banyak, ya, cara yang efektif adalah menyelenggarakan festival. Dan saya buktikan bahwa di 3 negara yang saya lakukan itu, akhirnya Festival Indonesia menjadi satu ikon. Bahkan ketika saya di Emirat Arab misalnya, senior saya itu selalu bilang waktu itu, kalau di negara Arab jangan tampilkan gamelan. Saya tanya kenapa? Karena itu ada ada image ya tentang mysticism. Ya. Saya bilang enggak kok. Gamelan itu kan the most complete traditional music in the world. Gamelan adalah
jenis musik tradisional terlengkap di dunia. Coba kita lihat Cina, Jepang, Korea, bukan we understate ya, tapi itu kan terdiri hanya beberapa jenis musik kan, jadi gesek ya, drum ya, kemudian musik pukul ya, tidak banyak, tapi gamelan itu bisa 40 orang bermain satu orkestra. Jadi ini luar biasa, dan ketika saya tampilkan di Dubai Global Village, itu menjadi perhatian yang sangat luar biasa, dan akhirnya bahkan kita diminta oleh SEKA, itu sekolah khusus anaknya Syekh perempuan, untuk mengadakan workshop gamelan di sana. Karena mereka heran, ini besi seperti ini kok bunyinya luar biasa gitu ya. Sementara mereka tahunya Indonesia, kalau if they heard about Indonesia, oh my pembantu is Indonesian gitu. Jadi image kita ini jelek sekali. Jadi saya ingin meningkatkan image Indonesia itu melalui dengan budaya itu. Ya. Sampai ketika di Abu Dhabi, saya menyelenggarakan setelah Indonesian Culture Night sukses, saya menyelenggarakan basar, ya, menjual produk-produk makanan Indonesia. Apa yang terjadi? Dubes-dubes Asia dari Jepang, Korea, Thailand, Cina akhirnya mendekati saya, Wahid, can we make it into Asian Food Day? Jadi bukan hanya Indonesia tapi Asia. Bayangkan ini dubes Jepang, Cina datang ke kedutaan kita, hanya minta agar kita menyelenggarakan Asian Food Day dan bertempatnya adalah di kedutaan Republik Indonesia di Abu Dhabi. Jadi kawan-kawan kita yang selama ini hanya ngurusin TKW itu bangga gitu bahwa oh ternyata dubes asing pun yang negara besar itu datang ke kita. Gitu. Nah ini menambah semangat mereka, dan dengan biaya yang sangat minim sekali gitu. Saya bisa menyelenggarakan event-event yang sangat besar. Yang sangat fenomenal adalah di Moskow ya. Karena sebentar, ini paper saya PowerPoint ada enggak ya Pak Dani? Bisa ditayangkan enggak ya? Bisa saya share Pak. Ya, mulai yang ini aja, yang Galeri Festival Indonesia di Melbourne aja. Baik, yang gambar itu. Itu halaman berapa? Halaman 10. 9 dan 10. Bentar Pak. Ya. Ini biar ada bayangan gitu ya. Ya. Apa yang terjadi di Melbourne, dan ini menjadi event yang ditunggu-tunggu dan sekarang masih halaman berapa? 10 Pak? 10 ya, 10. Ini? Terus Pak. Nah ini nih ya. Jadi ini yang saya masih muda waktu itu ya Pak ya. Tahun 2004 itu. Nah samping saya ini salah satu wali kota terkenal di dunia, namanya John Su, orang Hong Kong ya. Menjadi wali kota di Melbourne. Saya begitu melihat festival ini, dia bilang, I have money for you. Ini ada uang di tempat saya. Dan sampai sekarang masih jalan itu saya tanya. Nah itu yang gamal itu bule-bule semua itu. Hanya yang nyinden itu ada tampang Indonesia, itu anggota dar wanita. Tapi selebihnya itu orang bule. Dan ini di tengah kota itu ada crowd yang luar biasa. Itu ada 65.000. 2 hari penuh ya. Ada pertunjukan dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Terus berikutnya, sebelum ini masih ada galeri juga nih, sebelum ini. Tadi berapa? 9 kan? 9. Nah, ini Pak. Nah itu, ini juga kelihatan sama si muda tuh ya. Nah ini yang membuat desain ini semua mahasiswa nih. Saya tanya sama mereka, coba bikin simbol, bikin brand yang mengesankan Indonesia. Jadi mereka ini meneliti ya. Di kampus-kampus mereka, tanya teman-teman tuh kalau lihat gambar ini asosiasi Anda apa? Nah kemudian sampailah gambar ini Arjuna tapi agak kebalik ya, agak ke kiri, dari harinya di kanan. Itu menjadi simbol festival ini sampai sekarang, dan itu gambar di tengah kota itu penuh itu dengan pejabat dari lokal, dan juga saya kira 90% lebih itu yang nonton adalah orang-orang lokal. Jadi festival itu berhasil, pendanya kita lihat yang nonton, banyak juga ya yang mengadakan festival, 75% yang datang orang-orang kita atau keturunan kita. Saya bilang gimana mau promosi, saya bilang kita juga yang nonton. Nah ini hampir semua warga lokal, dan mereka sangat apresiasi. Disitulah saya memperkenalkan tempe. Sampai sekarang tempe di Melbourne itu masih namanya primasoi. Jadi ada ibu-ibu dari Malang, dia tuh hobi bikin tempe Pak. Dia lulusan sarjana teknik kimia Jerman. Nah, ketika saya ketemu sama dia, Bu, saya bilang nanti ada festival,
ibu saya beri tempat gratis tapi jual tempe goreng aja. Itu ngantri Pak. Dan akhirnya dia keluar dari pekerjaan, dia mendirikan pabrik tempe namanya Primasoy, itu masuk di supermarket, masuk dalam kategori healthy food, makanan sehat sampai sekarang ya, dan organik. Nah, banyak mereka akhirnya mulai mengenal produk-produk makanan kita, terutama nanti di Rusia itu lebih lebih apa ya, touching ya, karena mereka kan sama sekali setelah Orde Baru itu hampir tidak ngerti orang Rusia tentang Indonesia, makanya saya buat festival. Oke, next gambar berikutnya Pak. Nah, berikutnya yang di bawah. Ya bawahnya itu yang tadi saya sebut tentang yang di Abu Dhabi. Memang di Emirat Arab karena kita tidak terlalu banyak dan warga kita tuh yang profesional ya itu tidak terlalu banyak, tapi saya manfaatkan. Nah itu di kolom kanan ada tulisan Indonesia itu di Dubai Global Village. Ya, jadi di situ ada tanah 140 meter persegi. Saya masukkan barang-barang produk kita. Dan itu sepintas ada gazebo sama rumah kayu. Mungkin Bapak tahu siapa yang mengirim itu. Rumah kayu. Namanya Joko Widodo. Waktu itu wali kota Solo. Jadi saya undang ke beliau, Pak, Bapak jualan deh di Dubai Global Village. Ini pameran 3 bulan. Ya, karena produk-produk kita sudah banyak tapi tidak ada tempat untuk teduhnya gitu. Saya bohong juga ke Pak Joko. Pak Joko, kita temanya kayu, Bapak jual aja tuh gazebo rumah kayu. Itu selama 2 minggu udah dibeli semua oleh orang-orang Arab. Nah, kemudian saya tampilkan wayang. Katanya di sana wayang ada apa ya? Ternyata mereka menikmati sekali ya dengan karena wayang itu kan luar biasa. Kalau Bapak Ibu tahu di buku yang saya tulis dulu, saya cita-citanya pengen jadi dalang, Pak. Dalang zaman dulu itu kan selebritis, Pak, ya kan? Dan biasanya istrinya banyak, cantik-cantik gitu kan, Pak ya. Cuman saya tidak bakat tuh Pak, tidak bakat punya istri banyak, jadi akhirnya saya jadi penikmat. Sampai sekarang saya kalau diajak nonton wayang, kalau pas libur aja saya masih nonton. Dan saya yang pertama kali menampilkan Ki Agnom Suroto di Moskow, di Tchaikovsky Theater itu, kalau Bapak tahu ya, Tchaikovsky Theater itu sama dengan Bolshoi Theater ya, itu. Pernah Pak, saya pernah ke sana juga. Pernah. Nah itu luar biasa Pak, itu pertama kali wayang main di Rusia, cuman memang bukan di Grand Hall. Ketika itu saya dengan Pak Jaya Suprana mendekati Tchaikovsky untuk tampil di Grand Hall yang 1.500 dan itu ada kursi untuk raja, kalau sekarang ya Putin ya di situ. Itu sudah oke mereka, tapi dengan syarat yang nabuh itu orang Indonesia, bukan orang Rusia. Saya punya tim, nanti saya ceritakannya, gamelan sama tari yang semuanya 100% orang Rusia dan itu luar biasa, bisa mengiringi wayang live Agnom Suroto. Sampai Agnom Suroto itu apa ya, keluar air mata gitu. Lihat, ini orang Rusia diajarin 1,5 tahun bisa ngiringin wayang live. Nah ini luar biasa nih kekuatan budaya kita. Berikutnya next Pak. Nah saya mulai dengan yang di Rusia ya, yang karena ini masih agak belum terlalu lama. Yaitu kalau Bapak lihat, nah ini saya tampil aja gambar Putin di situ. Ternyata Putin untuk ukuran orang Rusia nggak tinggi-tinggi amat ya, saya nggak terlalu pendek lah gitu ya. Kalau Lavrov itu Menteri Luar Negeri sebelah kiri itu memang hampir 2 meter itu tinggi. Dia kan half ini Pak, half Asian. Enggak juga Pak, dia itu dari suku Rusia, tapi memang kan orang-orang dulu kan nggak terlalu gede-gede awal-awalnya ya. Dia dari Saint Petersburg itu. Kalau yang Asia itu lebih ke Kaukasia. Nah, iya. Gambar kanan itu Pak, itu namanya Julia. Itu nyinden Pak, nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Jawa, tapi bisa nyinden bahasa Jawa. Nah, itu Julia yang itu ya. Terus di bawahnya itu wayang. Jadi 4 kali pertunjukan Festival Indonesia di Moskow, saya tampilkan wayang Pak. Saya awalnya deg-degan ya. Kalau di Australia 15 menit orang udah ngerti ceritanya, pulang itu. Ini 2 jam ditunggu dan itu acara terakhir. Sampai saya tanya pada IO-nya waktu saya bikin festival yang kedua, ini wayang jadi enggak gitu ya? Karena saya khawatir orang enggak suka. Oh enggak, itu yang ditunggu-tunggu. Coba. Orang Rusia menyukai wayang, Mbak. Rana kita udah enggak suka lagi wayang, itu udah enggak tahu wayang lagi. Nah, festival pertama ini yang Bapak datang ya, Pak Prabowo datang itu yang kedua nih. Yang pertama itu 2016. Berikutnya next Pak. Berikutnya halaman 12 ya. Berikutnya. Nah, 20. Ya, itu halaman berapa ya? Setelah ini Pak, setelah ini next. Oh, ya. Oh, sebentar. Nah, ini yang ya, ini festival kedua nih yang Pak Prabowo datang. Ini waktu kita di sana ya. Nah, itu
Lahannya itu 6,5 hektar. Ya, ya. Selama 3 hari ada 70 booth, ya, itu jualan semua. Pengunjungnya berapa? 91.700. Dan ada transaksi. Memang transaksi kelihatan gede karena memang banyak yang nggak ngisi, Pak. Jadi saya sudah sebarkan melalui Masiva kita di sana, banyak nggak ngisi. Tapi nanti kita lihat yang terakhir, transaksi. Nah, dari sini itu kita pindahkan ke festival ketiga itu di Taman Krasnaya Presnya. Itu luasnya berapa? 11,6 hektar. Dan itu gratis, Pak. Jadi ini pengalaman saya di Melbourne, di Abu Dhabi. Begitu orang lihat budaya kita, mereka sponsor datang. Ini akhirnya menjadi satu yang saya dengar ya dari teman-teman yang kemarin baru saya, itu satu dari 10 ikon yang ada di Moskow, Festival Indonesia ini. Karena besar sekali. Jadi wakil wali kota ketika nyambut festival ini, dia bilang, this is the single biggest event organized by one embassy. Ini adalah event yang paling besar yang diselenggarakan oleh sebuah kedutaan. Sejarah ini. Makanya saya dapat muri dari Sasi Prana ya. Ini luar biasa karena saya ingin menggabungkan ya, karena trading itu kan juga bagian dari bisnis. Saya pernah belajar mengenai applied business, jadi dalam international marketing itu understanding culture itu penting sekali ternyata. Nah ini yang kadang-kadang kita abaikan. Nah yang terbesar adalah yang Festival Indonesia Moskow 2020 ya. Mungkin kita next saja. Yang halaman berikutnya, Pak. Halaman berikutnya. Yang ketiga berikutnya, next. Nah, itu yang ketiga, Pak, sebelumnya. Oh, yang sebelumnya. Ya, sebelumnya. Yang ada gondang ini. Belum. Nah, ini 3 ini. Ini kita selalu coba ya menampilkan berbagai daerah ini. Kebetulan dari Sumatera Utara datang, dia membawa gondang ya, saya pakai itu. Dan itu ada Pak waktu itu Menteri Bappenas ya, kalau nggak salah Pak Bambang ya. Itu yang tengah wakil wali kota. Nah itu saya tampilkan dengan musik gondang untuk pembuka ya. Dan itu booth-nya meningkat dari tadinya berapa 70 berapa ini sekarang 85 booth ya. Yang hadir berapa? 135.000, ini yang terbesar 135.000 dengan transaksi 2,2 juta ya, 2,2 juta US dollar ya. Jadi ini artinya apa ya? Kita bukan hanya sekedar tampil budaya, tapi kita juga mencari duit ya. Beberapa minggu lalu saya diminta bicara di International Politic Forum, bicara mengenai Nusantara Wave ya. Sebenarnya kita itu tidak kalah dalam hal ini dari Hollywood ya. Kan Amerika punya Hollywood, India punya Bollywood, Jepang punya J-pop, Korea punya K-pop. Kita harusnya punya. Ya. Dan yang paling sukses adalah Korea itu. Itu bisa mempengaruhi hampir seluruh dunia itu. Yang namanya drama Korea itu drakor. Why not us? Kenapa enggak kita? Cuman memang kita tuh enggak ada satu badan yang secara khusus mengkonsentrasi. Ini kan kita apa ya? Kalau bahasa Jawa itu pridil-pridil gitu. Apa-apa. Jadi lepas-lepas gitu. Ya. Masih tergantung pada individu. Nah di ini GLB ini kan kebetulan kita punya ya, bapak-bapak yang concern terhadap budaya, ya Bu Ratu ketua umumnya. Yang lain gimana? Dan ini enggak concerted efforts gitu loh. Memang di Korea itu dilakukan oleh swasta, tapi pemerintah itu fokus sekali dan itu menjadi satu diplomasi budaya, diplomasi ekonomi Korea. Nah, kemudian yang keempat berikutnya. Keempat, next. Festival yang keempat. Nah ini yang paling ini dari segi pengunjung memang agak berkurang karena ketika itu musim panas tapi dingin sekali. Ya. Tiba-tiba drop, kemudian ada demo besar. Jadi Yandex itu kayak Google Map itu sama pemerintah itu dimatikan, ini tidak berfungsi sehingga banyak orang tidak nyampe. Tapi dari segi transaksi itu 10,7 juta, hampir 5 kali lipat. Dan selalu dalam acara itu kita tampilkan Business and Investment Forum. Nah, tahun 19 itu terakhir ya, karena setelah itu COVID. Saya sudah merancang untuk 2020 tapi COVID. Itu delegasi Jogja luar biasa. Itu Sultan datang, ya Jawa Tengah juga Pak Ganjar datang. Jawa Barat juga bagus, banyak sekali yang hadir di situ. Kalau tidak salah, Ibu Ridwan Kamil juga hadir. Ini semua barang laku di situ, Pak. Dan yang sangat mengesankan, di tengah-tengah acara itu saya tampilkan fashion show. Dan mungkin Bapak tidak percaya, semua baju yang
dipakai oleh peragawati Rusia, semua ludes, semua laku. Ada ketua panitia, staf saya yang memakai baju batik model Maung ya, Cirebon kalau salah itu diminta dibuka mau dibeli. Saking mereka tuh hausnya ya, karena bayangkan mereka 72 tahun di bawah sistem komunis yang strict ya, tiba-tiba dibuka. Jadi begitu lihat apa aja, dan banyak orang kaya-kaya baru di Rusia itu. Ada satu karya Ferry Sunarto, desainer yang saya bawa dari Indonesia. Dia lagi jalan dari Saint Petersburg ke Moskow, ditungguin oleh seorang ibu karena saya minta baju yang kemarin dibuat oleh Ferry, warnanya ini. Begitu ditanya harganya berapa, saya ketemu dengan Ferry, 470, dikasih 500, nggak mau dikembalikan. Ini kan ini handmade, itu campuran dari batik dengan apa ya, tenun segala macam, dengan lurik segala macam itu digabung, didesain dengan bimbingan dari Ferry Sunarto, tapi semua desainernya itu UMKM yang kita seleksi. Ya. Saya tidak pernah lihat ada fashion parade ya, yang baju yang dipakai itu ludes dibeli semua, tidak ada kecuali di Rusia itu. Nah ini negeri yang sebenarnya punya punya hubungan sejarah zaman Soekarno yang luar biasa, tapi terputus tahun 66, sehingga setelah itu anak-anak muda itu tidak kenal lagi. Itulah makanya saya bikin festival. Dan media Rusia itu luar biasa, mereka live ya, kemudian juga berita terus menerus ya, sehingga dubes Kolombia yang tahu bahasa Rusia kalau ketemu saya, oh this is the most famous ambassador in Moscow, padahal saya tidak tahu bahasanya kan, jadi nggak monitor saya. Dan ini akhirnya menjadikan dorongan orang Rusia untuk kembali. Coba kita lihat dari hasilnya, Pak. 3 tahun saya melakukan festival, itu turis Rusia itu naik 100% menjadi 160.000 ya. Dan terakhir itu masuk 5 besar. Dan dari segi spending yang paling besar itu adalah Rusia dan paling lama adalah Rusia. Nanti ada angka-angkanya. Next, teruskan. Berikutnya. Berikutnya Pak. Ini ya, ini betul Pak, halaman yang lanjutan tadi ya. Ini yang lanjutan yang tadi ya. Ya, nah coba lihat hasil nyatanya yang sebelumnya Pak. Ya, itu hasil nyatanya. Ini produk kita itu bervariasi Pak. Mereka kenal kerupuk gitu. Dulu nggak ngerti namanya kerupuk apa. Ternyata begitu lihat kerupuk enak gitu ya. Sekarang mereka minum bir sambil makan kerupuk gitu. Dulu kan yang dia makan ikan yang dikeringkan tuh alot lah kalau bahasa Jawa. Keras ya. Kemudian bahkan mereka impor alutsista namanya Steinboot ya, Antasena. Itu yang bisa kecepatannya itu udah kayak kecepatan tinggi sekali dan dipakai oleh Kopassusnya Rusia Spetsnaz. Kemudian ada lagi jurusan bahasa Indonesia di Kazan Federal University, mereka buka setelah ada festival, adanya Batik House ya muncul di sana. Kemudian perdagangan itu meningkat, bahkan tahun terakhir ini perdagangan itu meningkat 30%. Dan kita surplus hampir 1 miliar. Di mana kita surplus hampir jarang-jarang ya. Ini dengan Rusia kita selalu surplus dan naik di tengah pandemi kita naik 40-30%. Wisatawan tadi udah saya sebut ini, sekarang masuk 5 besar ya wisatawan dari Rusia. Kemudian Indonesia mulai dikenal di beberapa stasiun TV karena memang ini acara-acara Indonesia sampai mereka membuat acara khusus tentang saya dan tentang KBRI. Ya. Dari bangun pagi saya itu meditasi di syuting itu, bangun pagi-pagi jam 5 dia udah datang syuting sampai apa yang kita lakukan dengan festival itu. Ada banyak penghargaan ya. Itu kita dapat Cultural Breakthrough of the Year, dapat MURI, saya dapat visiting professor ya, kemudian dari MUFTI Rusia saya juga dapat penghargaan. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai pendekatan yang luar biasa. Ya, dari universitas sampai memberikan saya visiting professor, kenapa? Karena dengan adanya festival itu kerjasama antar universitas itu booming ya. Ada asosiasi rektor seluruh Indonesia datang ketika itu dan membuat perjanjian dengan universitas-universitas terkenal di Rusia. Oke, next Pak. Ya. Ya. Nah ini coba lihat perdagangannya itu. Ya terakhir ini kalau perhitungan Rusia itu kita sudah hampir 4 miliar ya, target kita 5 miliar. Ya, kita surplus itu naik 30%. Ya. Ini dari angka-angka itu udah jelas kalau kita bicara diplomasi ekonomi kita bicara angka. Dan ini dari hasil apa? Diplomasi budaya. Ya. Berikutnya.
Next, Pak. Nah ini coba, turis Rusia ketika ada Februari 2002 itu udah nomor 2 setelah Australia. Ya, dan dari segi spending itu yang paling besar itu ada Rusia. Belum lagi dari lamanya tinggal, length of stay ya. Itu 46 hari dibandingkan Eropa yang 14 hari dan rata-rata hanya 8,24 hari. Rusia ini 46 hari, Pak. Saya lihat sendiri temannya anak saya itu dia tuh sewa villa di Bali itu 1 tahun, padahal dia mungkin tinggal 2 bulan nanti balik lagi, datang lagi, itu 1 tahun. Banyak yang sewa di, apalagi sekarang di Changi. Jadi dari segi ekonomi perdagangan pariwisata, festival Indonesia ini sudah jelas hasilnya ya. Nah, jadi memang perlu effort yang luar biasa ya. Pertama, anggaran KBRI pasti terbatas ya. Tapi saya sudah buktikan dengan terbatas itu, dengan kita tampilkan budaya, menimbulkan apa? Satu simpati. Mereka lihat budaya kita itu tidak main-main gitu ya. Begitu setiap daerah itu yang kita tampilkan setiap daerah. Memang saya tidak bisa menampilkan dari Aceh. Tapi dari Aceh, Papua itu datang pernah, tapi tidak bisa. Karena saya juga tergantung dari daerah-daerah. Ada beberapa kepala daerah yang punya visi ke depan, dan kirim tim kesenian, tapi juga selalu saya bilang, Pak, selain tim kesenian, bawa tim bisnis. Karena saya bikin investment forum, dan di tengah festival itu saya bikin business matching dan saya sediakan tempat. Nah ini yang saya kira kadang-kadang orang hanya fokus pada budaya aja. Kita perlu juga cari duit, Pak. Kita perlu kesejahteraan juga untuk seniman. Nah ini kadang-kadang agak sedih juga ya kalau di Rusia ini seniman ini diperhatikan ya. Bahkan ada sertifikasinya untuk melukis saja. Pelukis itu ada sertifikasinya gitu. Jadi kita kalau sertifikasi dari BUT kita nih kalau padahal di luar negeri itu karena sertifikasi ada kaitannya dengan profesionalisme. Jadi kalau misalnya pelukis kelas A itu harganya sekian, kelasnya kelas B sekian, makin tinggi makin mahal. Nah ini gambaran secara umum dan ada buku saya ini mungkin Bapak bisa kalau yang tertarik ya. Itu ada sekarang dipasarkan di kuatbaca.com. Next Pak terakhir ya. Ya. Jadi ini sebenarnya tadi yang saya sampaikan itu ada di buku saya mengenai diplomasi budaya, tapi saya buat dalam satu narasi yang ringan dan ada cerita lucunya itu ya. Misalnya di Australia itu banyak kejadian lucu ya. Ketika saya datang ke satu pasar, biasanya pasar itu kalau pasar sayuran ya, kalau hari Minggu itu sale karena Senin harus tutup. Nah, kemudian saya belanja ketemu teman-teman orang Asia biasanya. Tiba-tiba ada orang bule ya, yang melihat saya itu dari awal itu melihat kayak tidak kedip itu saya agak kurang enak. Ini orang ini ngapain gitu ya. Nah, begitu saya bicara sama istri saya pakai bahasa Jawa, bule itu dekat ke saya. Kulo nggak yang Jawi Mas, kaget saya bilang kok ada bule bisa bahasa Jawa di Australia itu. Ini banyak cerita-cerita di situ menarik dan lucu. Tapi juga ada cerita-cerita serius di situ ya. Jadi kalau tertarik itu ada nomornya di situ. Tapi dulu saya kira mungkin di Tokopedia Bukalapak itu masih ada. Jadi itu mungkin sebagai pemicu saya lebih suka pada diskusinya itu. Betapa budaya kita ini sangat layak jual dan juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi kalau kita kerjakan dengan baik ya. Dan juga kadang-kadang di kita ini masing-masing instansi ini satu kelemahan juga ya. Itu kadang-kadang jalan sendiri-sendiri gitu. Ya, pariwisata sendiri, kebudayaan sendiri. Jadi sulit. Tapi saya tidak putus asa, saya lakukan dan saya menghargai sekali berdirinya sentra lestari ya, sentra budaya, sentra lestari budaya. Ini apalagi dengan misi untuk memperkenalkan perdamaian dunia, ini cocok sekali ya. Nah mungkin kalau sebelum saya sarankan, kita punya plan of action ya, punya program ya, misalnya tahun ini kemana saja. Jadi memang kita tidak bisa ya menjamu atau memenuhi permintaan semua kedutaan. Ya, kedutaan akan senang sekali kalau ada tim budaya dari dalam negeri ya. Tapi mungkin kita lebih fokus pada kira-kira yang kita ini memiliki kans untuk untuk
diplomasi ekonominya juga ada. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita nari saja, tapi what do we get, tapi apa yang kita dapat. Ini yang dilakukan oleh hampir semua negara di dunia, dan kita tertinggal seperti ini. Ya. Jadi kasihan sekali kita hanya sekedar nari, dapat ini, tapi kita dapat apa. Dan yang kedua, juga untuk memberikan motivasi pada generasi muda. Ya. Saya punya obsesi, ya sampai sekarang yang belum terlaksana, mungkin dengan GLP kita kerjasama. Sebelum waktu saya di sana, saya sangat sedih ketika melihat di gudang itu gamelan itu ditaruh di gudang bertahun-tahun. Betul Pak, itu Pak. Jadi itu saya sedih sekali. Akhirnya saya mengundang seorang profesor yang tahun dalam, saya suruh ngajarin seminggu kita wayangan, dalam waktu seminggu kita wayangan Pak, itu 2 jam orang Rusia enggak mincer gitu, enggak geser gitu ya. Akhirnya saya meyakinkan, kebetulan saya punya lowongan 2 staff. Akhirnya saya ambil 1 guru gamelan yang sampai sekarang namanya Gamelan Dadali. Kalau Bapak lihat di YouTube itu banyak sekali. Yang kedua tari ya, namanya Sanggar Kirana Nusantara. Itu Pak, mereka ini musim dingin, ya, salju setebal dengkul, datang Pak. Sebenarnya kita juga hebat kan, kita ini kan kalau ngomong kan lautan ku seberangi, gunung ku daki, ya. Tapi gerimis tidak datang ya. Ini orang Rusia Pak, salah satu dengkul salju datang untuk latihan gamelan dan untuk tari. Yang kira-kira ada 20 sampai 25-an ya kira-kira yang tari sama gamelan itu. Itu yang gamelan Pak. Itu bisa satu orang bisa menguasai 15 tari nasional. Dari klasik gambyong sampai kontemporer kayak jaipongan sampai tari-tari dari Sulawesi, dari Manado dan sebagainya. Jadi karena tadi saya dengar mengadakan festival tari ya, selalu ketika saya kira perlu juga undang dari luar, dan Rusia itu sesuatu yang aneh karena belum pernah terjadi ya ada tampilan gamelan orang Rusia di Indonesia. Kalau tidak salah juga setiap tahun ada, tidak tahu setiap tahun atau tidak ya, ada International Gamelan Festival di Jogja ya. Nah saya punya obsesi gini Pak, kita kalau bisa nampilkan gamelan di Jogja dan Solo, tujuannya Pak untuk mempermalukan anak-anak muda Indonesia ini loh. Kalau tidak hati-hati, yuk nanti belajar sekian puluh tahun lagi belajar gamelan itu di mana? Di Rusia. Yang katanya negeri komunis, sudah ada komunis lagi, sekarang komunis sudah mati gitu, orang Jawa Timur. Mereka udah seperti kita lah. Ini sungguh sedih juga kita di generasi sekarang ini udah mulai meninggalkan budaya kita, padahal orang asing itu sangat mengagumi budaya kita. Itu gamelan Pak, kita diundang di beberapa kota setelah mereka melihat penampilan kita. Dan 2 kali kita diminta, ada fashion show, ada sekolah fashion di Moskow, di luar kota Moskow, minta kita tampil gamelan untuk mengiringi fashion show, Pak. Di Indonesia aja tidak ada, Pak. Tidak dengar saya tuh ada fashion show diiringi gamelan. Bapak dengar tidak ada di Indonesia. Ini di Rusia, Pak. Dan saya diundang ada ulang tahun kota Ivanova. Ivanova itu kira-kira 4 jam dari Moskow. Itu khusus mengundang tim kesenian Indonesia dengan gamelannya, dengan permintaan juga kita diminta untuk mengiringi fashion yang diselenggarakan oleh lokal di sana. Jadi luar biasa gitu ya penerimaan luar terhadap kita. Nah ini saya kira saya merasa optimis. Nah mungkin kalau nanti ke depan dari KSI mau tampil di bisa lah saya urun rembuk gitu ya. Apa-apa yang harus disiapkan, berapa kemampuan KBRI, gimana caranya sponsor. Yang penting banget adalah sponsor. Ya. Jadi ada beberapa perwakilan yang menanggung semuanya, tapi tidak semuanya Pak. Jadi waktu saya di Emirat Arab, karena saya dekat dengan orang Arab itu susah gampang. Tapi kalau sudah ketemu ya kayak Pak Jokowi dengan Crown Prince itu dulu saya kenalkan sebenarnya. Itu apa dikasih Pak. Jadi ketika saya bikin acara di Abu Dhabi Theater, itu dari artisnya itu Bambang Ujo tuh 24 hati hotel satu-satu sama makannya, transportasinya, kemudian teaternya itu dari satpam sampai sound system semua free Pak. Jadi itu dubes Malaysia sampai heran ke saya dan Wahid, how much do you spend? Oh enggak, saya enggak percaya dia. Coba nulis ke saya ini, saya kasih nomornya, dan nulis hanya dikasih gedungnya, lainnya bayar. Loh kok Indonesia bisa? Nah inilah dalam diplomasi inilah pentingnya memahami budaya lain. Ya. Jadi orang Arab itu tidak mudah, tapi begitu kita masuk, sama dengan orang Australia juga tidak mudah, Pak. Termasuk orang Rusia. Tapi begitu kita masuk, kita pakai bahasa budaya, Pak.
itu dunia damai, Pak. Nggak ada perang. Jadi makanya saya mendukung apa yang disampaikan oleh apa yang diprogram oleh GLB, dan saya dengan senang hati jika dimintai pendapat, monggo silakan. Ya, Bu Ratu punya HP saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, dengan senang hati. Aduh, terima kasih banyak Pak Wahyu. Sangat luar biasa ini pemaparannya. Jadi memang tadi kita juga banyak mendengar hal-hal yang sangat luar biasa nih dari Pak Wahid. Mungkin ya sekilas info juga dari kita. Kalau Genteral Lestari ini berbicara tentang plan of action nih Pak ya. Dari Genteral Lestari Budaya ini kebetulan ada yang memang sudah kemarin sudah kita kerjakan, artinya ya waktu itu juga sempat kita ada kegiatan di luar negeri, yaitu kita pergi ke Yunani ya Bunda ya. Kita ke Yunani, kemudian juga nanti kita ada planning lagi, insya Allah kalau lancar semuanya ada rencana ke mana? Panama Pak. Terus juga tadi kita juga melihat kebudayaan Indonesia yang kita adakan di Rusia, itu sangat menarik ya Pak ya. Yang barangkali juga nanti GLB ada rezekinya, mudah-mudahan Bapak juga bisa mempromosikan Genteral Lestari Budaya agar bisa tampil juga di Rusia nih Pak. Ya sayang nih ya, festival belum diteruskan ya, padahal itu event yang luar biasa, bisa menarik semua potensi. Di dalam itu saya waktu itu tamu saya 1.000 loh, termasuk artis, termasuk pengusaha, ya, termasuk macam-macam ya. Jadi dan waktu itu visa masih agak kurang tapi dengan pendekatan saya di Kudus dan di sini sahabat saya itu akhirnya semua lancar, itu tidak ada masalah. Ada satu kasus, waktu itu Pak Ganjar sempat mau marah itu ke saya itu, karena ada produk UMKM tas ya, mereknya itu lupa ya saya, mereknya saya lupa ya. Jadi tas itu ditahan di custom karena mereka tidak percaya bahwa itu buatan UMKM. Karena menurut mereka ini custom ini kelasnya kelas Chanel ya, Louis Vuitton dan sebagainya. Saya lupa namanya, tiba-tiba lupa. Itu saya akhirnya tanya ke staff saya, akhirnya kemudian saya juga kenal orang custom. Coba nanti kita usahakan. Saya bilang sama Pak Ganjar, Pak nanti kita bantu deh untuk mengeluarkan. Enggak usah Mas, lu kok kaget saya. Karena itu justru promosi gratis begitu, karena ditahan itu akhirnya banyak permintaan gitu. Jadi akhirnya diikhlaskan aja itu yang pasti ya di custom. Kalau lupa namanya itu Roro Kenes namanya Roro Kenes ya. Mereknya lucu juga tapi bagus juga ya. Itu dari Jawa Tengah. Produk kita itu bagus sekali Pak. Ya, produk kita ini orang Indonesia ini kalau suruh bikin tuh bagus, tapi suruh jual tuh enggak punya kemampuan gitu. Suruh. Iya. Kurang passion ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya, teman-teman dari GLB, barangkali kalau ada pertanyaan, silakan langsung aja. Oh iya, jadi saya juga ini jadi terlintas tadi saya dengar dari Pak ini ada di GLB juga kita nih ada Pak Sam Ujo Pak, itu juga kan dari ini saya pemilik dari Saung Ujo di Pak. Di GLB sudah lama juga ya Bunda ya? Ya, saya kan sudah tampil di Abu Dhabi kalau nggak salah tahun mungkin 2009 2010 ya, saya masih di sana. Oh iya. Ya, dan itu luar biasa ya. Apalagi mereka tuh nggak pernah lihat angklung, nggak pernah dengar angklung ya. Itu jadi souvenir luar biasa itu. Dan itu kalian grupnya Mang Ujo ini ya, orang nggak ngerti musik tiba-tiba bisa main musik, itu kan kaget Pak. Dan musik yang dikenal gitu, yang mereka sering lagu barat yang sangat populer itu ya, itu luar biasa itu. Karena waktu itu saya mohon maaf ya, waktu itu ke Pak Sabta Nirwanda ya, masih inget ya. Jadi ngomong-ngomong Pak Sam Ujo, Pak Sam Ujo masih hadir nggak Pak? Ada. Kang Sam. Saya menyimak. Mangga silakan. Masih Pak, ini baru ketemu di sini rupanya. Di GLB udah lebih dari 8 tahun Pak. Tentunya luar biasa itu. Waktu itu saya agak ya guyon tapi rada nakal dikit ya sama Pak
Pak Nirwanda, catatan Pak, tolong, saya tahu lah ini anak-anak Bapang Ujo itu kan cantik-cantik, tolong dikirimin cantik, tinggi putih. Dia bilang, are you serious? Yes, I'm serious, Pak. Kenapa? When they heard about Indonesia, my pembantu is Indonesian. Jadi image kita ini buruk sekali. Karena yang tahu dia tentang Indonesia adalah pembantu satu orang Indonesia. Nah, begitu ditampilkan anak buah Mang Ujo, ngototlah mereka itu kan. Jadi ya, ini joke ya, ini tapi benar ada buku saya. Jadi mengundang orang lokal dalam satu event itu tidak mudah. Orang-orang itu tidak suka gitu. Tapi begitu tampil kita ya, tari merah biasa itu mereka kaget, teman-teman dubes pada kok kamu bisa datangkan orang-orang lokal ya. Saya bilang ya saya tidak tahu, saya tidak ngasih tahu triknya ke Anda gitu ya. Tapi itu saya lakukan dan itu luar biasa penerimanya. Bayangkan coba, karena gamelan katanya jangan pantangan, pamali katanya. Enggak. Bahkan di Melbourne itu saya punya acara namanya Gamelan in the Gallery. Ada gamelan yang dari Sunda itu Pak namanya Dekung ya? Bukan Dekung ya? Yang tuh Pak Yoyon yang tahu tuh. Pak Yoyon. ada tokoh nih Pak Yoyon. Ada gamelan Jawa, gamelan Bali, gamelan Sunda. Itu saya tampilkan di acara National Gallery of Victoria dan itu gratis. Gratis. Malah mereka senang begitu lihat begitu, loh ini nanti tahun depan ini lagi dan gratis gitu. Tapi memang kita perlu usaha, perlu meyakinkan ya. Musik kita ini kan luar biasa itu. Jadi itu setiap tahun dan wali kota selalu datang. Dia bilang sama direkturnya, ini bagus nih setiap tahun ya. Saya tidak bayar itu. Jadi kalau kita kreatif itu, ya kalau kedutaan kreatif, saya banyak bikin event itu malah akhirnya tidak bayar. Yang di Moskow itu 11,6 hektar hanya untuk Indonesia. Dan itu dipromosikan di metro bawah tanah itu. Yang satu hari itu 6 sampai 8 juta orang naik metro. Ada running tax festival Indonesia. Itu kalau bayar luar biasa ya. Gratis itu Pak. Gratis. Ya. Jadi ini menjadi 10 dari event terbesar yang ada di Moskow, Festival Indonesia itu. Memang repotnya apa Pak? Ya saya diperiksa juga Pak sama BPK ini kadang-kadang repot kita ini. Kita bikin Pak Jokowi bilang saya tidak mau acara cek-cek. Saya bikin yang paling gede ya. Ya kalau ada korupsi dicek aja. Duit langsung ke IPO enggak ke saya gitu. Tapi ya repot juga kita diperiksa itu. Administratif lah ya gitu. Tapi gimana akhirnya banyak juga ya diem-diem aja juga enggak ditanya kan pulang itu. Makanya juga banyak yang tidur aja gitu. Ya mohon maaf enggak berapa sih yang bikin event-event sebesar gitu. Tong-tong itu kan bukan dari perwakilan kita, itu kan swasta di sana. Dan sekarang produk-produk Cina juga di situ, Vietnam, macam-macam. Oh, iya. Semua Indonesia Pak. Jadi restoran lokal pun oke, Anda boleh tapi you harus masak sate, mie goreng bikin mereka. Walaupun rasanya ya enggak enak ya, yang penting namanya nasi goreng, ada sate dan sebagainya. Ini orang Rusia dulu enggak tahu kerupuk, sekarang tahu kerupuk. Ya, Indomie kemudian makan makanan ringan itu mereka suka sekali dari kita tuh, terutama kayak keripik singkong gitu ya, keripik pisang. Nah ini saya juga sedang membina UMKM dengan teman-teman yang care terhadap UMKM untuk pemasaran produk mereka sampai ekspor ke luar negeri. Termasuk ada dari Jawa Barat itu keripik pisang itu Pak. Keripik pisang kita ekspor ke China. Permintaannya banyak, kita nggak bisa memenuhi. Cuman memang ya kadang-kadang orang kita ya harus dibimbing ya. Karena untuk setiap negara itu seleranya kan beda. Itulah gunanya kita ikut pameran. Ya. Testing the market. Ada namanya market behavior itu beda. Apa yang di Cina belum tentu enak di Brunei, yang di Eropa gitu ya. Nah inilah gunanya kita ikut pameran itu untuk itu, samping testing the water itu. Monggo silakan kalau ada. Iya, oke, luar biasa ya Pak ya. Ya, langsung aja barangkali kalau ada yang mau bertanya atau enggak ini aja deh lah. Kali mau ini. Nah, boleh saya mungkin Pak ya. Pak Yoyon, monggo. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Wahid juga Bunda sebagai Ketua Umum GLB di Dharma dan Kang Uyo, Pak Ruslan, Pak Mul, ya, dan semua teman GLB di mana saja ada. Saya tertarik pembicaraan Bapak ya Pak Wahid Pak. Terima kasih. Saya Yoyon Pak. Ya. Saya di Bandung dan saya pernah mengajar gamelan di KBRI Paris selama 6 bulan.
Oh ya. Kemudian saya juga pernah mengajar gamelan juga di KBRI Aljazair, Afrika Utara. Ya, ya, ya. Dan saya juga memberikan workshop di ANU, di Australia National University, ya beberapa sekolah-sekolah musik saya pernah gitu ya, untuk gamelan gitu, untuk kesenian. Ada dalang perempuan di Australia namanya Helen Pausaker. Oh iya, ya. Dan satu di Amerika itu siapa namanya? Ada lagi itu dalang perempuan itu. Nah, Bapak tadi saya pernah dengar dari Bapak itu. Nah, di KBRI itu ada gamelan-gamelan sebetulnya, tetapi tidak ada gurunya. Ya. Tidak ada yang melatih, banyak banget gitu. Seperti misalnya kemarin saya baru pulang dari KBRI Manila. Ya. Di Filipina. Itu ada gamelan. Gamelannya saya lihat-lihat udah pada hilang sebagian. Dan tidak ada yang mengajar. Sudah bertahun-tahun gamelan itu harganya ratusan juta padahal ya. Tapi tidak ada yang mengajar. Itu sayang banget, Pak. Ya. Kemudian mungkin di KBRI yang punya hubungan diplomatik dengan Indonesia, barangkali kami dengan GLB siap barangkali nanti sebagai apa ya, menyiapkan pelatih gitu Pak untuk di KBRI. Nah, jadi sayang banget kalau misalnya di KBRI ada alat musik, ada gamelan dan lain-lain, tapi tidak diajarkan. Ya. Nah, gamelan itu kan sudah WBTB dari Indonesia pada tanggal 15 Desember 2019 itu sudah WBTB gamelan itu dari Indonesia. Barangkali nanti kalau setiap KBRI mempunyai pelatih gamelan dari Indonesia, baik gamelan Bali, gamelan Jawa, gamelan Sunda. Saya kira gamelan itu 3 ya. Bali, Jawa dan Sunda itu gamelan. Ya. Nah, ini supaya memang merata misalnya di seluruh KBRI diadakan pelatih-pelatih, nanti barangkali itu sebagai tambahan diplomasi budayanya melalui budaya gamelan itu. Gitu Pak. Nah, barangkali nanti kita sangat memungkinkan kalau misalnya suatu saat diadakan festival gamelan internasional tapi di luar negeri gitu. Di mana gitu kan. Seperti misalnya di Amerika ya Kang Pral, di Amerika itu sekarang sudah lebih dari 700 grup gamelan Pak di Amerika itu. Nah, sudah lebih dari 700 grup ya, semua pemainnya bule, bayangkan. Sampai di Jerman itu anak kecil itu sudah bermain gamelan sekarang yang SD itu. Nah, tetapi di Indonesia sendiri kayaknya itu masih lemah ya, karena mungkin mereka itu gengsi belajar gamelan atau gimana gitu ya. Nah, nggak tahu lah. Nah, kebetulan saya punya sanggar kesenian di Bandung, masih binaan GLB, dan itu memberikan pelajaran gamelan secara gratis untuk anak-anak SD, Pak. Jadi kita sejak dini diperkenalkan dengan budaya kita sendiri gitu. Nah, dikhawatirkan seperti yang Bapak bilang tadi, ketika di Amerika sudah ratusan grup gamelan, di Jerman, di mana-mana gitu ya, orang kitanya sendiri nggak bisa. Makanya Pak, jadi tadi kan saya gitu, bikin ada obsesi saya ya itu ya, tampilkan kalau Eropa, Inggris, Australia kan udah lumayan, udah banyak kan Pak. Kan belum ada Pak dari Rusia itu, ya main gamelan dengan pakai baju kebaya, dia tuh nggak mau loh lompatin gamelan tuh Pak. Kalau di Amerika pakai jin lompatin gamelan biasa, itu karena kita ngajarkan dengan filosofisnya juga. Itu orang Rusia Pak, jadi kayak orang-orang Jawa Sunda betul gitu. Kalau yang gitu. Itu ada satu orang namanya Katya, akhirnya kita rekrut jadi staff. Itu dia tuh gitu ya. Jadi gini Pak, memang ini ya, saya sedih ketika saya datang, saya lihat impromptu lah ya, saya sidak ini ada gamelan di gudang dan diapa-apain selama bertahun-tahun. Waduh, dongkol. Harganya kan mahal. Akhirnya ada Profesor Andri Parsito dari UNS diundang oleh mahasiswa. Saya tahu dia bisa dalang. Akhirnya saya panggil Prof, tolong dicek itu. Masih lengkap enggak? Lengkap Pak. Oke. Di extend 1 minggu saya bayar, saya bilang, latih itu bule-bule itu sama Darmanita. Akhirnya wayangan 2 jam Pak. Dan itu akhirnya meyakinkan saya bahwa ya memang tergantung kreativitas dubes ya. Saya akhirnya karena Rusia ini ada Pak gamelan yang betul-betul orang lokal, banyak kan Darwanita yang main ya. Ini karena saya lihat dari lokal tua Anissa, saya akhirnya
ada lowongan untuk staf lokal. Akhirnya saya bilang, saya ambil prerogatif saya, ya. Satu, cari lulusan isi yang gamelan, satu karografer, Pak. Dan itu luar biasa sekali. Padahal tuh komunikasinya enggak bisa, mereka enggak bisa bahasa Inggris, ya. Yang orang Indonesia enggak bisa bahasa Indonesia, tapi dengan komunikasi coba luar biasa. Komunikasi budaya ini, Pak. Enggak pakai bahasa yang sama itu bisa loh, ya kan? Itu Bapak nanti coba dicek gamelan Dadali sama Kirana Nusantara Dance, ya. Bapak tersentuh ya dengan orang-orang Rusia yang tarinya luar biasa, gayanya udah gaya orang kita itu. Dan akhirnya mereka jadi rekrut jadi staf saya, Pak. Jadi terus ini sustainable gitu loh. Nah, jadi memang ya tergantung dari kondisi kedutaan. Kemudian kalau Maxpo kan memang staf kita banyak dan kita ada kelonggaran untuk mencari staf gitu ya. Tapi bisa juga waktu saya di Abu Dhabi, karena di Abu Dhabi lebih kecil, saya minta guru gamelan di Melbourne itu Pak, namanya Pak Budiono ya. Itu saya minta Pak Budiono bisa nggak cuti 1 bulan. Saya sewa 1 bulan untuk ngajarin gamelan di Abu Dhabi. Jadi itu Pak. Jadi memang ya tergantung, kalau kita punya passion apa aja bisa kok ya. Ada cara gitu loh. Dan saya lakukan itu. Bahkan waktu itu saya tampilkan, saya ada kontrak sekian bulan, penari Ramayana tuh Pak. Saya bikin acara di kedutaan di Abu Dhabi itu kan istana tuh wismanya tuh. Saya bikin acara di depan panggung open Ramayana, saya undang dubes-dubes Asia sama ASEAN. Itu dubes India sampai kaget tuh. Ini lebih bagus dari yang di India dia panggil Ramayananya. Dan kita ini bisa gitu asal kita modal, itu menjadi modal dari diplomasi budaya. Orang kalau lihat budaya kita Pak, aduh sejuk Pak, enak dan komunikatif gitu. Kan kita bukan tampang-tampang pembunuh tuh kayak yang dituduhkan oleh wartawan-wartawan Australia kan. Oh, bukan tampang teroris kita ini. Kita bangsa yang damai ya, cuman memang ya pengaruh-pengaruh luar itu kadang-kadang merusak kita juga. Ya. Maaf Pak siapa tadi namanya? Lupa saya. Pak Yoyon. Pak Yoyon. Yoyon Pak. Pak Yoyon. Ya. Iya. Ya. John Gerson. Kalau ada yang lain silakan. Yoyon Harsono. Jadi gini, Bapak Yoyon Darsono. Iya. Jadi terima kasih banyak Pak ada Yoyon beberapa Darsono. pemuda ya. Sekali namanya John Derson, Pak. Oh, ya. Ini untuk masukan juga, itu ada beberapa daerah itu yang punya anggaran untuk kirim kesenian keluar ya. Saya tahu Jawa Barat salah satu yang aktif. Sebenarnya dari Jawa Barat sudah minta saya mau ikut yang festival yang tahun 2020 tapi keburu Covid itu kan. Udah minta surat undangan. Tapi beberapa daerah cari, ada beberapa daerah memang punya anggaran untuk itu. Biasanya disisipkan juga dengan misi bisnis gitu. Nah, itu paling tidak kan bisa meringankan ya. Dan juga mungkin di beberapa yayasan-yayasan yang care dengan budaya, itu cara kita cari sponsor gitu. Dan di kedutaan itu kedutaan beda-beda, tapi jelas anggaran itu tidak banyak. Jadi ada perwakilan yang mampu menyediakan, kalau saya waktu itu kan menyediakan penginapan sebagainya, tapi kan sebenarnya gratis, saya itu tidak keluar apa-apa. Ya, tapi ada yang tidak bisa, mungkin ya suasana beda bisa. Jadi itu yang memang perlu diperhatikan, karena memang enaknya itu kan oke, kita jalan ke sana, tapi begitu di sana di take care gitu kan. Kalau hanya untuk acara yang sedikit-sedikit sih bisa lah, tinggal di Wisma dulu. Waktu saya ingin memperkenalkan gamelan pertama kali saya undang ini Cak Nun Kiai Kanjeng. Oh iya. Nah, terus tidurnya ngelekar aja bilang gelar aja. Belum saya anggarkan juga gitu kan. Jadi itu Pak, jadi ya iya Pak. Kalau kita mau bisa lah itu. Dan saya sudah buktikan karena saya bukan omong kosong, bisa dilihat di YouTube, bisa lihat di berita-berita tentang festival itu bisa. Betul. Ya. Baik, ini ada lagi Pak Yoyon? Sudah, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya memang karena ini materinya materi menarik ya. Kalau masalah ini tuh, jadi kalau misalkan saya kasih tanya ke teman-teman semua di sini, pasti pengen nanya ini. Cuman karena ini berhubung waktu juga sudah malam, juga Pak Wahid juga semuanya juga teman-teman butuh waktu untuk lebih cepat istirahat. Jadi mungkin ini kalau bicara ini tidak ngantuk Pak saya. Saya ini bukan budayawan, tapi saya penikmat budaya gitu, dan saya untuk pekerjaan saya diplomasi dan ternyata kan jalan gitu. Betul Pak. Ya karena memang kalau materi ini memang sangat menarik, karena di sini memang berhubungan dengan teman-teman semua. Pasti kalau saya suruh nanya pasti nanya semua nih Pak. Sering saya kasih kesempatan aja satu pertanyaan terakhir. Mungkin dari Kang Sam barangkali
untuk mewakili. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan jadi ya, langsung saja saya mengikutan. Memang melihat videonya Bunda Ratu ini menarik ya, budaya perdamaian itu ya. Memang sudah beberapa kali kami melakukan itu mengenai sosialisasi angklung di berbagai negara yang pada intinya orang-orang setempat tinggal dengan ada itu bisa berinteraksi dengan budaya kita. Nah, pada ini ya Pak Wahid tadi begitu yang di Rusia, dulu kami memang pernah juga ke sana tampil di Moskow. Nah, apakah perkembangan sekarang mengenai kesenian angklung itu ada perkembangan? Tidak. Kemudian saya beberapa kali berkunjung ke negara-negara di mana ada angklung, ternyata angklung itu tidak terpelihara, rusak. Akhirnya kami perbaiki, tapi bisa jalan lagi. Nah, karena barangkali di Rusia juga bisa ini. Dan kemudian juga kami sudah berkolaborasi Pak angklung itu dengan tarian gitu. Jadi kami mimpinya suatu saat dengan di GLB ini membawa rombongan tari juga, penari itu juga bisa main angklung gitu. Jadi di situ terjadi efektif lah, efisien gitu. Penampilan gitu. Dia barangkali akan diharapkan ke depan, barangkali ada peluang di Moskow dengan rekan Bunda Ratu dan GLB juga berkolaborasi, penari sekaligus juga pemain angklung. Itulah. Barangkali dia Pak, jika saja baru pertanyaan. Bapak kalau tampil di sana, Bapak pasti terenyuh gitu ya kalau jawabnya itu. Orang Rusia itu Pak sangat menghargai budaya. Jadi saya berapa kali diundang dubes, diundang komunitas bangsa tertentu itu menampilkan musik, mereka selalu hadir, dan walaupun musiknya itu ya hanya berapa instrumen ya, kalau gamelan itu kan luar biasa. Angklung itu kalau dimainkan di sebuah teater Pak, itu di Rusia itu hampir setiap kecamatan punya teater yang memang dibuat akustiknya tuh bagus sekali. Kadang-kadang nggak perlu pakai sound system, itu sudah gemak. Itu kan kehebatan gamelan itu kan di situ Pak, nggak perlu sound system yang gede-gede. Ada tertentu saja, karena itu memang didesain itu. Nah, angklung ini Mas Angklung, pertama itu kendalanya apa? Di negara yang 4 musim Pak, itu kadang-kadang nggak kuat. Ya. Ada karena kualitas juga. Jadi kalau saya sarankan, kalau mau angklung yang untuk dibawa ke 4 musim, itu mesti yang sudah di oven. Jadi tidak mudah pecah gitu. Karena kalau enggak itu pecah Pak. Karena musim 4 musimnya. Yang kedua, memang banyak kedutaan itu kekurangan guru untuk angklung. Jadi mungkin disinilah bisa menawarkan sambil kunjungan ke batik Pak. Itu ada namanya batik house. Jadi batik house itu punya khusus yang memang menawarkan untuk membuat workshop batik di luar negeri. Nah, kita ini di perwakilan kadang-kadang kalau kita memang ada passion ya, itu kalau saya anggarkan, saya ajukan untuk tentunya untuk acara tahun depan, saya udah anggarkan tahun sekarang gitu ya. Nah, kadang-kadang yang dadak-dadak itu nggak ada di anggaran kita, itu yang susah di sini. Kalau saya itu walaupun anggaran kita terbatas, tapi at least ada untuk memulai. Jadi memang kondisi perwakilan itu beda-beda ya. Ya bolehlah nanti lain kali kalau mau offline mungkin lebih enak kita bicara. Kalau ada rencana tadi saya dengar akan ada rencana ke Panama gitu ya. Iya. Dan memang harus pertimbangan luar biasa. Panama itu tidak dekat. Pertama dari tiket aja itu harus hitung berapa kali transit, karena itu kan di Amerika kan, di Amerika Tengah lah, itu di perusahaan jauh Cuman Pak, kenapa kalau ke Rusia tiketnya mahal Pak? Oh enggak, kalau low season murah loh Pak. Oh, low season murah ya? Ya, low season murah. Kalau high season tuh mahal banget kan ya? Bahkan dulu pernah orang pada berbondong-bondong pakai Thai Airways ya. Itu cuma 600 pulang pergi itu. Oh, murah banget kalau. Iya. Itu sampai ribuan waktu itu tuh. Tapi memang harus lihat, kalau high season itu musim libur memang mahal, di mana-mana mahal Pak. Tapi kalau ada event misalnya baiknya di yang low season itu lebih murah. Itu sekarang kalau ke Moskow itu kan banyak tuh sekarang Turkish Airlines, Etihad, Emirates, ya, Qatar ya. Saya tuh udah berkali
dorong-dorong Garuda untuk terbang, tapi aduh bisnis Garuda enggak tahu lah Pak kita. Akhirnya yang pakai Thai Airways Pak. Walaupun Thai Airways itu nanti orang itu transitnya di Thailand bisa 10 jam. Tapi orang Indonesia tidak kurangan kalau dia keluar ke Bangkok makan durian orang Indonesia. Iya. 10 jam yang penting murah. Jalan dulu. Makan durian. Iya. Sempat. Iya, itu banyak pakai salah satu pengunjung pemakai Thai Airways terbesar yang ke Moskow itu orang Indonesia Pak. Pernah. Saya udah dorong. Rusia Air pernah terbang langsung dari Moskow ke Bali tapi itu kira-kira 10 jam lah, 10,5 jam. Ya kita pernah dulu dari Moskow ke Saint Petersburg. Oh ya. Sama Pak Hamengku dulu. Ya Pak Sultan ada. Sister City Jogja Saint Petersburg itu acaranya tahun berapa itu? Ya. Mungkin Bapak masih di sana ya? Iya di sana saya. Itu seru banget pas di Saint Petersburg kebetulan mataharinya itu bagus Pak. Biasanya kan itu mendung terus ya di situ. Jarang ada matahari. Kalau bulan Juni itu namanya white night. Itu malamnya cuma 2 jam Pak. Iya. Itu kalau saya pernah musim puasa masih itu waktu Juni itu, aduh, sengsara itu. Ya, cuma 2 jam itunya, jadi akhirnya kita tengok sana tengok sini. Kalau orang Arab dia merujuknya ke Arab. Ya, Arab biasanya jam 7.15 itu udah ini ya, walaupun masih terang gitu ya. Karena kan memang sampai sekarang belum ada kesepakatan dari ulama ya mengenai bagaimana puasa di negeri ekstrim seperti di Rusia itu. Jadi ada beberapa aliran ya. Kalau Brunei itu dia bilang bahwa menurut kesehatan itu puasa itu maksimum 14 jam normal ya. Jadi dia itu 4 jam aja Pak. Nah, kalau musim panas itu kan di Moskow itu biasanya 10:30 itu baru buka, jam 1 udah imsak. Jadi biasanya kita enggak tidur gitu ya karena udah imsak gitu. Udah terang lagi ya. Nah, saya cerita sama istri saya kalau Brunei itu 14 jam ya jam 7 sampai jam 7 istri saya akhirnya jam 7 makan juga ya. Jadi memang belum ada kesepakatan mengenai itu. Jadi kalau orang Arab bilang kita lihat negeri Islam terdekat yaitu Arab Saudi. Kayak misalnya kalau kita jalan ke timur itu ada yang mendampingi presiden itu kan terang terus Pak. Iya. Ya, jadi artinya ya akhirnya dia 14 jam tutup korden makanlah gelap udah. Bagus banget ya. Itu kota budaya Pak Saint Petersburg. Itu luar biasa. Saya makanya begitu saya melihat ke sana, saya baca buku-buku tentang Rusia, wah saya bikin festival pasti jadi. Betul Pak. Kita main di Opera House itu apa namanya saya lupa. Bolshoi. Itu topnya Pak. Tapi itu lebih ke balet ya. Kalau musik itu Tchaikovsky Theater Pak. Kita ada tari dan ini Pak dan musik. Itu satu pesawat Pak yang berangkat dulu 60 orang. Iya. Ya artinya saya tidak bohong kan Bapak udah lihat ke sana yang saya tampilkan. 11, yang waktu Bapak baru 6,5 hektar, yang terakhir 11, Bapak datang yang terakhir ya itu. Yang dengan Sultan segala bukan? Yang itu yang Pak sama Pak Hamengku. Tahun itu udah lama. Yang sebelumnya ya. Yang terakhir 2019 beliau hadir lagi. Kalau yang tahun 17 itu dari Bupati Boyolali. Ya, Bupati Boyolali. Ya. Itu aktif itu Bupati Boyolali aktif ngirim-ngirim tim kesenian itu. Ya. Biasanya dengan daerah-daerah yang ngirim kesenian itu saya bantu juga untuk ekspor produk-produk UMKM gitu ya. Nah kebenaran nanti ini Pak dari NTT ini Pak ada yang mau berangkat juga yang akan di support dari daerahnya Pak. Oke. Pak Felix bisa kemana itu Pak? Kemana? Bisa ini Pak bisa ini. Kemarin kita berangkat ke Panama. Itu di support dari daerah ya Pak. Dari Pemdanya. Ya. Silakan Pak Felix mau ada ya, jadi daerah-daerah itu sering banyak yang punya anggaran sebenarnya untuk itu. Cuma mereka tidak terarah kemana. Nah, kan dari ini kan mungkin saya bisa ngarahkan mana baiknya nanti saya bisa ke Dubes rata-rata saya masih kenal lah itu kan teman-teman banyak kan yang karir ya.
Ini juga Pak Felix tuh ini alat musiknya bambu semua itu Pak dari NTT. Iya, iya. Iya, di NTT ada musik apa tuh namanya tuh? Bukan sambo ya, apa namanya? Bagus sekali. Sasando, Pak. Sasando, Sasando. Itu Sasando. bagus sekali. Itu menarik sekali tuh, Sasando. Karena bagusnya Sasando bisa lagu-lagu barat gitu. Kalau gamelan kan susah lagu barat. Iya. Beda ini. Tapi Iya, justru Tony. beda itu ada seninya juga gitu. Jadi pokoknya semuanya ada plusnya lah gitu. Ya. Baik, Pak Felix, ada yang mau ditanyakan tidak? Belum saya tutup. Baik, selamat malam, Lama. Bapak Wahid dan Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih banyak. Kami merasa bangga bahwa bisa bertemu malam ini dan kami mendengar banyak apa yang akan menjadi tujuan kita bersama untuk melestarikan budaya Nusantara. Bapak NTT di mana? Dan Kupang. Kupang bukan? saya di Ruteng, Labuan Bajo, Pak, di Oh, Labuan Bajo. Flores. Flores. Ya, ya. Terima kasih banyak dan semoga pertemuan kali ini bisa membawa kami di sini untuk tetap melestarikan dan mempertahankan budaya Nusantara ini. Dan kami menunggu saja kapan bisa ke luar negeri untuk bisa bermisi kebudayaan. Terima kasih. Bapak, NTT singkatan apa, Pak? Nusa Tenggara Timur. Bukan itu, nanti Tuhan tolong katanya. Ya. Tapi sekarang kan udah kemajuan lah banyak. Saya dulu pernah dari Kupang ke Dili naik mobil 14 jam, Pak. Oh iya. Ya, sekarang kan udah jalan-jalan rata-rata bagus lah ya di daerah. Iya, jalan bagus. Makanya dulu kalau tertinggal terus di sana, jadi katanya kalau pembangunan nggak nyampe nanti Tuhan tolong katanya. Kalau dulu nasib tidak tentu, Pak. Nasib tidak tentu. Baik, sudah. Tadi ada lagi yang disampaikan? Sudah cukup. Ya, terima kasih ya, Pak. Oke. Bapak senang saya bisa ngobrol-ngobrol ya, informal aja seperti ini. Terima kasih juga Bu Ratu yang undang saya untuk bicara dengan teman-teman. Jadi saya terus terang bicara ini gairah naik lagi ya karena saya ini semangat lagi ya Pak ya. Gemes sebenarnya ya. Kita punya hal yang bisa kita jual dan kita nggak lakukan gitu loh. Ya. Terintegrasi gitu. Itu kan Hollywood, K-pop, J-pop itu kan sebenarnya kita bisa lebih hebat kalau kita mau. Bisa harus bisa apa itu. Makanya ya. Jadi ya mudah-mudahan melalui GLB lah ini nanti. Amin. Ya, nanti sampaikan ke calon-calon presiden juga nih jangan dikira ya kekuatan. Ya. Harus ada wadah seniman juga gitu. Iya. Baik, itu tadi kalau tidak ada lagi dari Pak Felix tadi mengakhiri juga pertanyaan yang mewakili dari General Lestari Budaya dan untuk penutupan ini yang dari seminar kali ini akan ditutup oleh Bunda Ratu. Waktu dan tempat kami persilakan Bunda. Baik. Ada yang lewat Bunda nih. Apa itu? Saya jadi keingat nih kalau nggak salah tuh besok tuh kan ada acara ya. Acaranya tuh namanya tuh Woman Inspiring World. Nah, kalau gitu kebetulan yang dapatnya tuh juga Bunda Ratu besok tuh acaranya di Lumiere Convention Center nih Pak. Ya, kapan untuk yang kelima kalinya. Jadi ada acara Woman Inspiring World. Ya. Besok acaranya di Lumiere Convention Center di Jakarta. Kapan? Bunda ya. Kapan lagi? Woman Inspiring. Woman Inspiring Award 2023. Ya, kita berdoa untuk Bu Ratu lah. Ya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Maka silakan Bunda. Ya, hatur nuhun. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak, saya ini hanya seorang ibu yang ingin anaknya maju Pak. Anak saya banyak di Indonesia. Saya cuma ingin berjuang untuk anak-anak. Dan malam hari ini kami dari keluarga besar Gentra Lestari Budaya merasa bahagia dan mendapat
pencerahan dari Bapak. Dan kami sangat bangga bisa bertatap muka melalui Zoom malam hari ini, dan Bapak dapat meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak sehari-hari. Dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kami ucapkan kepada Bapak. Jangan bosan ya Pak ya, Nggak senang hati. untuk membimbing kami, membimbing anak-anak kami. Kita mudah-mudahan bisa bersinergi menyatukan potensi untuk Indonesia maju ya Pak ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh keluarga besar Genderal Lestari Budaya. Tetap semangat berkarya dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Salam Rahayu. Mangga Kang hatur nuhun. Baik, sebelum ditutup, mungkin ada para peserta seminar malam hari ini. Sebelumnya saya mohon untuk open cam dulu, karena kita coba untuk berfoto bersama. Karena ini kapan lagi kita berfoto dengan bapak-bapak yang sangat hebat ini. Karena juga yang kalau tidak open cam ini nanti nggak akan dapat sertifikat. Baik, kita ini open cam dulu ya, sebelum difoto. Coba saya cek dulu satu-satu. Oke, sudah semua ya. Ya, ini ada dua halaman. Kita halaman pertama dulu. Oke, siap. Ya, siap. Bentar. Ada yang belum dibuka nih, ada yang belum dibuka. Bu Rika, Uki, Ira. Nah, oke, hitungan 10 kalau belum dibuka nggak dapat nih sertifikatnya. 1, 10, ada habis waktunya. Uci, mana Uci? Ini dari hampir seluruh Indonesia Pak yang hadir. Oh ya. Dari Padang. Mbak Nana. Mbak Nana. Oh, ada Bu Nana ya. Bu Eti. Mas Joan. Iya. Bu Eti lagi di jalan. Kameranya dong, kita berfoto. Bu Eti di jalan. Di jalan, maaf. Oh ya sudah. Ya. Gubernur Padang juga ada loh pernah di festival kita. Ya. Aku masih syuting katanya tuh. Ini Joan dari perfilman Pak, yang bikin film Laskar Pelangi, ada apa dengan cinta. Nah, kebetulan pengurus di kita juga. Nanti kita juga mau bikin film Pak. Oh, iya. Bapak ikut nanti. Kita nonton aja saya. Kita nonton Laskar Pelangi itu ya. Nonton aja Pak ya. Ya, siap. Oh ada. Ya, siap. 1, 2, 3. Ya. Pak Ramli. Halaman berikutnya ya, halaman berikutnya ini. Pak Ramli, terima kasih banyak. Ya. Sekali lagi foto kamu. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Ya. Bentar. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih semuanya atas kehadirannya di Zoom kali ini. Selalu Pak. Sehat selalu. Semua. Bapak jaga kesehatan Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Dengan demikian materi Zoom di malam hari ini kita tutup. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih, Rahayu. Salam sehat semuanya. Amin.